selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Esther Awileluni, NIM 1902120802, Prodi Teologi, mata kuliah Homiletika. Di sini saya akan membahas yaitu khotbah apologetika. Sebelumnya kita lebih mendalam memasuki dalam khotbah, terlebih dahulu kita harus mengetahui di dalam kehidupan kita tidak lepas dari sistem kepercayaan dalam hidup kita, terutama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin sering terpikir dalam benak kita atau dalam pikiran kita, siapakah Tuhan itu sebenarnya? Apakah penyebab kita harus percaya kepada Tuhan? Dan di sini melalui khotbah ini kita sama-sama membahas tentang siapakah Tuhan itu sebenarnya. Dapat kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan kita itu hanya satu, tidak ada Tuhan lain. Karena di dalam kehidupan kita dapat melihat bahwa banyak hal mungkin yang sering terjadi dan sering kita temui, seperti penyembahan berhala terutamanya, tidak lepas dari dalam kehidupan kita. Tetapi perlu diingatkan lagi bahwa dalam nas ini kita ditekankan bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tidak ada tempat kita berseru, berserah dan memuji serta memuliakan Tuhan itu selain kepada Tuhan. Dan yang kedua terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Di sini, di nas ini dapat kita lihat dan tidak dapat kita ragukan lagi bahwa Tuhan itu menyatakan kemuliaannya bagi kita. Dia menyatakan dirinya bahwa Dia adalah yang pertama dan yang terakhir, serta keberadaannya yang kekal dan juga keunikannya sebagai satu-satunya Allah sejati yang hanya kepada Tuhan saja tempat kita berlindung dan bernaung. Dan untuk nas yang ketiga yaitu terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nas ini menjadi bukti bahwa Tuhan Allah itu tidak dapat dipungkiri akan kebenarannya, karena di atas semuanya itu adalah Allah, tidak ada yang dapat seperti Dia, baik itu yang dibuat oleh manusia seperti berhala, tidak dapat seperti Allah itu, karena Allah itu adalah Allah yang nyata, Esa dan satu. Allah itu di atas semua. Dan di atas semua itu semuanya tidak lain adalah bentuk kasih dan semuanya tidak lain adalah bentuk kasih dan karunia Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Dan untuk kesimpulan dari khotbah ini adalah berbicara tentang kepercayaan mungkin sudah tidak terlepas dari dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu kekal. Dan ketika kita mempercayai Tuhan, kita harus percaya dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Dan jangan pernah bersandar kepada keinginan daging, tetapi kita harus bersandar kepada keinginan Tuhan. Tuhan itu selalu ada bersama kita dan selalu ada untuk kita. Kebenaran Tuhan itu nyata. Dengan iman yang teguh kita mampu menjelaskan bahwa apa yang selalu dipertanyakan oleh manusia dapat kita jelaskan melalui firman Tuhan, di mana kita diinginkan untuk selalu bersama-sama mengajarkan dan memberi. Apa itu arti kebenaran firman Tuhan, apa itu Tuhan, dan apa yang dapat kita rasakan ketika kita merasa hal terpuruk sekalipun, dalam pertanyaan sekalipun yang secara akal manusia tidak dapat kita menjawab, tetapi bersama Tuhan di sini kita dapat sama-sama mencari solusi dan jalan keluar dengan bertekun kepadanya serta selalu teguh di dalam Dia. Sekian untuk firman Tuhan. Terima kasih.